Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu hamdan wa askuru syukran lillah. Usolli sholatan wa usallimu tasliman ala rasulillah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Melanjutkan pertemuan kita yang kemarin, pengajian kitab Wasiatul Mustafa. Pada hari ini kita lanjutkan dengan wasiat selanjutnya yang kemarin kita bahas mengenai makan makanan yang halal haram. Kemudian ada juga yang terakhir kemarin adalah tentang orang yang menjauhi para ulama. Jadi para alim, para kiai, para guru itu dibahas pada pertemuan kita yang kemarin. Kemudian kita lanjutkan kembali para pemirsa sekalian yang budiman dan yang kami hormati. Namun sebelum itu mari sama-sama kita memberikan hadiah Fatihah kepada para muallif, para kiai dan para muassis hadzal ma'had liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul aziz wa nakhusu khususan ila muallif hadzal kitab wa jami'il masayyikhina Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, he Sayyidina Ali, man qara'a utawi sapa man wong qara'a kang iku maca Quran sapa man, maca sapa man Al-Qur'an ing Quran, walam yukhillalan orang halalake sapa man halalahu ing barang lahu halali Quran, walam yuharrim lan orang ngaramake sapa man haramahu lawan ing harami Quran, kana mongko ana sapa man iku minaladina wong akeh nabadhu kang padha mbuang sapa alladzina mbuang berpaling al kitaballahi ing kitabe Gusti Allah, waro'a ing dalem burine zuhurihim pira-pira boyohe alladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi barang siapa yang membaca Quran tetapi tidak mengamalkan Al-Quran begitu. Jadi di Al-Quran itu ada barang-barang atau ada sesuatu yang dihalalkan, kemudian ada yang diharamkan, tetapi dia tidak mengindahkan itu semua, tidak mengamalkan apa yang dia baca begitu nggih. Jadi yang seharusnya halal tidak dia halalkan, yang seharusnya haram justru dihalalkan. Maka dia tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, hal yang seperti itu terjadi. Jadi terjadi apabila kita jauh dari para ulama. Jadi
seperti orang yang membaca Quran tetapi tidak mengindahkan apa yang ada isinya dalam Al-Quran, itu sama halnya dia dengan memalingkan atau membuang Al-Quran di belakang punggungnya. Jadi membelakangi Al-Quran. Al-Quran itu dibelakangi, disingkuri gitu. Nah, ini kaitannya dengan yang kemarin, dengan persoalan tentang kenapa kita tidak boleh menjauhi ulama, tidak boleh berpisah, tidak boleh faroko, tidak boleh misah, tidak boleh berpisah dari para alim ulama. Karena sebagaimana hadis Rasulullah bahwa orang nanti suatu zaman itu akan tiba zaman di mana orang-orang mulai menjauhi para ulama, begitu ya. Dan ketika zaman itu akan ditimpakan tiga musibah lantaran orang-orang sudah menjauhi atau memisahkan diri dari para ulama. Ya, misalnya seperti kemarin yang persoalan ulama yang pernah kita sampaikan kemarin mengenai definisi ulama. Kemudian ada juga cerita tentang kisah sahabat Ali. Jadi Sayyidina Ali yang dibunuh oleh orang yang bahkan hafal Al-Quran, seperti yang disampaikan ini, bahwa orang yang qara Al-Quran walam yukhilla halalahu, dia membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isi Al-Quran, hanya hafal tok, begitu ya, tidak tahu isinya, tidak mengamal, apalagi mengamalkan. Makanya banyak zaman-zaman sekarang ini orang berlomba-lomba hafal Al-Quran dan lain sebagainya. Bukan berarti hafal Al-Quran itu tidak bagus. Hafal Al-Quran tentu merupakan sebuah keistimewaan yang luar biasa, tanpa harus mengurangi rasa hormat kita, melecehkan, meremehkan orang-orang yang ahli fikih, yang ahli agama, ahli fikih, orang yang mempelajari ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu ibadah. Jadi mereka semua juga mempelajari itu kitab-kitab terdahulu, kitab ulama terdahulu itu dari Al-Quran dan hadis yang kemudian dirangkum, disusun oleh para ulama-ulama salaf. Jadi tidak terus mentang-mentang hafal Quran dan kemudian merasa paling benar dan lain sebagainya. Karena sejarah mencatat bahwa yang membunuh Sayyidina Ali itu adalah orang yang hafal Al-Quran. Jadi belum tentu orang yang hafal Al-Quran itu kemudian dia bisa seenak hatinya untuk kemudian menjustis atau mengatakan orang lain tidak ulama, orang yang ahli fikih itu tidak baik, kemudian berhak atau boleh dicaci maki, itu tidak bisa. Jadi semuanya punya keistimewaan. Yo yang mantep yo hafal Al-Quran, yo ahli fikih seperti Hadrusus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari, itu hafal Al-Quran, ahli fikih, ahli hadis, hafal kutubus sittah, begitu baru mantep. Ini baru hafal Al-Quran sudah menjelek-jelekkan orang lain yang ahli fikih, yang belajar di pesantren-pesantren salaf selama bertahun-tahun. Jadi tidak ada hak seperti itu. Jadi yang hafal Quran ya bagus, yang belajar fikih ya bagus, begitu ya, tanpa harus menjelek-jelekkan yang lain. Karena Nabi mengatakan bahwa apabila nanti ada suatu zaman ketika orang-orang itu menjauhi para ulama, akan ditimpakan oleh Allah sebuah ada beberapa bencana, 3 bencana. Yang pertama adalah yarfa'illahu barokatan min kasbihim. Jadi Allah itu mengangkat keberkahan dari usahanya. Jadi orang kerja keras, banting tulang siang malam, itu berkahnya tidak ada. Keberkahan itu maksudnya bagaimana? Ya bisa jadi berkah itu dalam bentuk bertambahnya rezeki, bisa juga dalam bentuk bertambahnya kedekatan kita kepada Allah. Jadi jangan terus diartikan berkah itu terus makin kaya, ya itu juga salah satu bagian dari keberkahan. Tetapi berkah yang sesungguhnya yang dimaksudkan adalah semakin kaya kita, semakin bagus usaha kita, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin pinter kita, semakin banyak belajar kita, semakin dekat kita dengan
dengan Allah. Itu yang sesungguhnya barokah itu seperti itu. Kemudian musibah yang kedua adalah yusallitullahu sultanan zoliman. Jadi di sebuah negeri karena menjauhi ulama maka diberi pemimpin oleh Allah dengan seorang pemimpin yang zolim. Zolim itu bagaimana? Zolim itu ya wad'u syai' ala ghairu mahalih. Jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zolim. Jadi ya tidak pada tempatnya. Misalnya peci itu tempatnya di peci, misalnya tempatnya di kepala terus kemudian ditaruh di kaki, kan berarti zolim, tidak sesuai. Kemudian apa ya kalau di pemerintah misalnya ya uang gitu kan, anggaran yang seharusnya untuk masyarakat, untuk rakyat kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi, itu kan berarti zalim. Atau kebijakan-kebijakan yang seharusnya menguntungkan rakyat justru menguntungkan orang-orang yang punya duit, itu juga zalim namanya, yang merugikan orang banyak. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya itu namanya zalim. Kemudian selanjutnya adalah yakhrujuna min dunya bi ghairi iman. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kita dikeluarkan dari dunia tanpa iman, artinya kita ya meninggal, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang berbahaya. Jadi orang kalau sudah jauh dari ulama itu bakal menerima, jadi sebuah negeri itu ya kapasitasnya beda-beda nggih, bisa jadi desa, bisa jadi kecamatan, bisa jadi kabupaten, bisa jadi provinsi, bisa jadi negara yang lebih skalanya lebih luas gitu. Jadi apabila di sebuah wilayah itu sudah orang-orangnya jauh dari para ulama, para guru-guru. Jadi seperti sekarang ini misalnya banyak ulama-ulama yang terkenal populer melalui media sosial, kemudian orang-orang kagum, jadi jadi pokoknya jadi fanatik dengan dia, meskipun kadang banyak juga ulama-ulama di media sosial ini yang menganggap dirinya ulama kemudian diulama-ulamakan, tapi sesungguhnya yang mereka katakan, yang mereka sampaikan di hadapan orang banyak itu justru tidak mencerminkan diri seperti ulama gitu. Jadi marah-marah, bersikap yang tidak baik, kemudian melakukan atau mengatakan tindakan perkataan yang kontroversial begitu. Jadi itu justru tidak sesuai begitu nggih. Sementara dia sudah kadung kondang, kadung tenar, dipanggil ulama sana sini, sudah terlanjur populer, akhirnya orang kemudian menjadikan dia sebagai panutan, kemudian melupakan ulama-ulama, guru-guru ngaji di musola, di langgar-langgar, di masjid kecil begitu kan. Jadi melupakan itu karena saking fanatiknya dengan ulama-ulama yang katanya ulama di media sosial yang sudah terlanjur kondang. Jadi itu tidak baik, tidak boleh. Harusnya yang mengajari kita alif ba ta dari kecil itu justru harus tetap kita hormati, tetap, karena mereka itu yang guru kita juga. Tanpa belajar alif ba ta kita nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa hafal Quran, nggak bisa belajar kitab kuning, belajar ngaji, tidak bisa. Mereka adalah guru kita juga. Jadi mentang-mentang sudah ada yang populer, terus kita seenaknya saja menjelek-jelekkan guru kita yang ngaji di musola, di langgar, di surau-surau, itu tidak boleh. Jadi itu yang paling berbahaya adalah ketika yang ketiga, jadi mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu berbahaya sekali. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wudu'i wa sholati. Faslun utawi iki fasal fil wudu ing dalem nerangake wudu wa sholati lan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ndika sapa Nabius alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabius sallallahu alaihi wasallam, Ali, istaksi ngatokno sira isbahu ing dalem nyempurnakake wudu.
isbaghul wudu'i ing dalem nyempurnakake wudu. Fa innahu mongko sak temene isbaghul wudu iku satrul imani separone iman. Fa idza tawaddu'ta mongko tatkalane wudu sira wala tasrif mongko aja ngliwati had ini maksudnya leluwihan berlebih-lebihan. Wala tasrif mongko aja berlebih-lebihan sira fil ma'i ing dalem nganggo banyu. Fa idza faragta mongko tatkalane wis rampung sapa sira min zuhri saking sesuci faqra mongko maca sira inna anzalna ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi surat Al-Qadr inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Mim ba'di ghusli saking sakwuse masuk qadamaini delamaan loro. Asyara kelawan 10 marrotin ambalan. Yufariju mongko ngilangake sapa Allah Gusti Allah himmaka ing susah ira. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab ini menerangkan tentang bab wudu dan sholat. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan kepada Sayyidina Ali untuk menyempurnakan wudu. Fa innahu satrul iman, karena sempurnanya wudu itu bagian dari setengahnya iman. Jadi memang ya betul ya, karena memang kita beribadah terutama sholat itu kalau wudunya nggak beres ya nggak rampung, sholatnya ya nggak sah, nggak diterima begitu, karena wudunya saja sudah salah. Makanya ya untuk bisa wudu yang bagus ya tidak cukup hanya dengan menghafal Al-Quran. Supaya wudunya bagus sempurna ya harus ngaji juga, ngaji kitab-kitab kecil, misalnya Safinah atau kitab Fathul Qorib atau Fathul Mu'in dan seterusnya begitu ya. Jadi ya memang harus seperti itu. Jadi sekali lagi jangan, karena sekarang ini lagi tren orang itu pokoknya ngapalkan Quran gitu kan. Orang lagi tren pokoknya ngapalkan Quran. Bukan berarti ngapalkan Quran itu tidak bagus, tapi yang ngapalkan Quran ya harus ngaji fikih, karena semua ibadah di dalam keseharian kita itu ada aturannya, ada tata caranya, ada kaifiyahnya. Jadi kalau kita baca Al-Quran tok pakai terjemahan ya susah mau memahami agama tanpa belajar fikih, belajar ngaji. Wudu saja kalau tidak baca kitab-kitab kuning yang kecil-kecil diajarkan di pesantren ya nggak bisa. Mau dapat kesempurnaan wudu ya nggak bisa, susah. Jadi memang harus belajar kepada guru, kemudian mengamalkan apa yang sudah dipelajari, tidak semata-mata membaca Al-Quran terjemahan. Ngerti nggih? Kemudian apabila kamu berwudu fa idza tawaddu'ta wala tusrif, mongko aja ngliwati batas. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan di dalam menggunakan air, karena ya kalau di suatu daerah yang mungkin banyak air mungkin bisa dimaklumi lah. Tapi tetap saja tidak bagus, yang berlebih-lebihan itu tetap tidak bagus, apalagi di tempat atau di daerah yang tidak ada air, yang susah air, maka melebih-lebihkan itu bisa jadi menjadi sesuatu yang haram. Kalau kita ragu ya jangan ragu, terlalu ragu itu ya nggak baik, terus terlalu meremehkan ya nggak baik. Jadi misalnya wudu itu penting cik selesai, tidak boleh ya, makanya harus belajar wudu. Terlalu berlebih-lebihan, terlalu ragu, misalnya sampai membasuh tangan, misalnya tangan sampai membasuh sampai sini basah, ya itu ya nggak bagus, namanya berlebihan. Tidak boleh mamang, tidak boleh ragu, karena mamang itu ya nggak boleh meragukan Allah namanya itu. Seperti sholat misalnya takbiratul ikhramnya sampai diulang 20 kali itu ya nggak boleh itu sebenarnya. Ya termasuk meragukan Allah namanya itu. Apakah
meragukan Allah, seakan-akan Allah itu tidak melihat kita waktu sholat, tidak menerima sholat kita, tidak mampu melihat sholat kita. Kita terlalu ragu gitu nggak boleh, terlalu mamang itu tidak boleh. Sampai takbiratul ihram ping 20 itu wis ora oleh. Wis bismillah, niat itu sun ya Allahu Akbar, mantep ya wis. Yakin mantep madhep maring Gusti Allah. Ngoten lho. Jadi wis ora usah dibulan bali sampai 20 wis malah dosa malah ora oleh. Meragukan Allah namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu, setelah membasuh delamaan loro ya, setelah membasuh kaki ya, membasuh telapak kaki, membasuh kaki bagian terakhir dari wudhu itu, kemudian membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadr. Kemudian jumlahnya dibaca sebanyak 10 kali. Dengan begitu insya Allah Allah akan melapangkan atau menghilangkan masalah yang terjadi, menghilangkan susah kita. Jadi setelah wudhu, setelah membasuh anggota wudhu yang terakhir gitu kan, itu membaca Inna anzalna sebanyak 10 kali. Keutamaannya mampu menghilangkan susah dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, idza faraqta tatkalane rampung sapa sira minat taharati saking sesuci, faghus mongko ngalapo sira ma'aning banyu, wamsah lan ngusapo sira biyadaika kelawan tangan loro sira, ngusap apa raqabataka ing gulu ira. Wa qulan ngucapo sira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi setelah bismillahirrahmanirrahim, setelah selesai wudhu, setelah selesai tadi, setelah selesai melaksanakan sesuci itu mengambil air dengan kedua tangan yo, mengusap ya, mengusap berarti yo ngelap berarti kan, bukan nyiram. Jadi mengusap biadaika dengan tangan dua, itu lehernya diusap, kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini syahidul istighfar. Jadi membaca itu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, sumangzur nuli ningalono sira ilal ardi maring bumi, wakul lan ngucapo sira asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Kemudian setelah itu, setelah selesai membaca syahidul istighfar tadi, melihat ke arah bumi, kemudian berucap asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Jadi seperti itu. Jadi setelah mengucap syahidul istighfar tadi, melihat ke arah bumi, kemudian membaca bacaan asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Fa inna mongko sak temene wong ola kang ngucap sapa man hadza ing iki donga ya, ing iki doa. Jadi subhanaka tadi, kemudian sampai wa qul asyhadu anna muhammadan tadi, la bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man kula saghiratin ing sekabehane dosa cilik wa kabiratin lan dosa-dosa gede. Jadi setelah wudu dianjurkan untuk membaca doa-doa yang tadi sudah disampaikan.
Kemudian orang yang sudah membaca doa ini akan diampuni semua dosa-dosanya, setiap dosa-dosanya, dosa-dosa baik itu dosa-dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Jadi setelah wudhu disempatkanlah membaca doa yang tadi sudah disebutkan. Nanti kalau tidak hafal ya bisa beli kitabnya, ditengok lafadznya atau diulang-ulang rekamannya, begitu ya. Mungkin sementara itu dulu pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal malaikata yastaghfiruna lil insan wallahu a'lam bishawab. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu insyaallah di pertemuan selanjutnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.